Wes. Wes, sampun wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang emotional and behavior disorder atau tunalaras. Kami beranggotakan yang pertama Etisonia, yang kedua Arif Aulia, yang ketiga Sagita Stiani, yang keempat saya Siti Solihatun. Next. Baik, penyampaian yang pertama tentang definisi emotional disorder atau gangguan emosional. Nah, emotional disorder ini atau gangguan emosional adalah gangguan perilaku anak atau seorang yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya. Sehingga perilaku mengacu pada suatu kondisi di mana tanggapan perilaku atau emosional seseorang individu di sekolah sangat berbeda dari norma-norma anak lain yang umum diterimanya, sesuai dengan usia, etnis, budaya, yang mempengaruhi secara berbeda kinerja pendidikan di wilayah seperti hubungan sosial, penyesuaian pribadi, kemajuan akademis, perilaku di ruang kelas, atau penyesuaian terhadap pekerjaan. Kemudian, Harold and Olkes, Sunardi 1996, mengatakan, seseorang dikatakan mengalami gangguan perilaku apabila memiliki salah satu lebih dari 5 karakteristik. Nah, kemudian, Hayward and Orlansky 1988 mengatakan seseorang dikatakan mengalami gangguan perilaku apabila memiliki satu atau lebih dari 5 karakteristik. Yang pertama, ketidakmampuan untuk belajar yang bukan disebabkan oleh faktor intelektual. Yang kedua, ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara kepuasan dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya dan pendidik. Yang ketiga, tipe perilaku tidak sesuai atau perasaan yang di bawah keadaan normal. Kemudian, mudah terbawa suasana hati, emosional yang labil, ketidakbahagiaan atau depresi. Kemudian, kecenderungan untuk mengembangkan simptom-simptom fisik atau ketakutan-ketakutan yang diasosiasikan dengan permasalahan-permasalahan pribadi atau sekolah. Jenis-jenis emotional disorder atau gangguan emosional itu ada 3. Yang pertama, perilaku yang agresif. Kedua, kecemasan atau menarik diri. Yang ketiga, perilaku psikotik. Perilaku agresif yaitu sikap yang ditunjukkan untuk mendapatkan perhatian dan juga pemarah, seperti penolakan terhadap nilai-nilai umum di sosial, tetapi menerima nilai-nilai aturan sesama atau teman kelompok. Biasanya anaknya lebih cenderung seperti dinasihatin, diberi nasihat akan mudah marah begitu. Yang kedua adalah kecemasan atau menarik diri, yaitu kesadaran diri yang berlebihan, menyamaratakan perasaan, ketakutan, kecemasan yang tinggi, depresi yang dalam, terlalu sensitif, dan mudah sekali untuk malu. Yang ketiga, perilaku psikotik. Perilaku psikotik yaitu pengungkapan ide-ide yang aneh, bicaranya sering diulang-ulang, dan memperlihatkan sifat yang aneh. Begitu. Kemudian, yang kemudian ada penyebab faktor-faktor terjadinya emotional disorder yang akan disampaikan oleh Mas Arief. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyebab faktor-faktor terjadinya emotional disorder. Nah, di sini
terdapat 4 faktor. Yang pertama, faktor biologis. Nah, beberapa penyebab biologis telah ditemukan terhubung dengan gangguan emosi dan perilaku tertentu. Contohnya, termasuk anak-anak yang lahir dengan sindrom alkohol janin, yang menunjukkan masalah dalam pengendalian impuls dan hubungan interpersonal yang dihasilkan dari kerusakan otak. Nah, yang kedua, faktor lingkungan dan keluarga. Nah, keluarga sangat penting dalam perkembangan anak-anak. Interaksi negatif atau tidak sehat di dalam keluarga seperti pelecehan, penelantaran, kurangnya pengawasan, minat, dan perhatian dapat mengakibatkan atau memperburuk kesulitan emosional yang ada dan atau kesulitan perilaku. Di sisi lain, interaksi yang sehat seperti kehangatan dan responsif, disiplin, konsisten dengan panutan, dan perilaku yang mengharapkan penghargaan dapat sangat meningkatkan perilaku positif pada anak-anak. Yang ketiga, faktor sekolah. Guru memiliki pengaruh yang sangat besar dalam interaksi dengan siswa. Interaksi positif dan produktif guru ke murid dapat meningkatkan pembelajaran siswa dan perilaku sekolah yang sesuai serta memberikan dukungan ketika siswa mengalami masa-masa sulit. Lingkungan akademik yang tidak sehat dengan guru yang tidak terampil atau tidak sensitif dapat menyebabkan atau memperburuk perilaku atau gangguan emosi yang sudah ada. Nah, yang terakhir, faktor masyarakat. Masalah masyarakat seperti kemiskinan ekstrim, disertai dengan gizi buruk, keluarga yang tidak berfungsi, berbahaya, dan lingkungan yang penuh kekerasan dan perasaan putus asa, dapat mengakibatkan atau memperburuk gangguan emosi atau perilaku. Nah, kita tidak boleh melupakan contoh anak muda yang telah selamat dari situasi yang mengerikan dan tumbuh menjadi orang dewasa yang sehat. Kita belajar dari individual yang ulet ini bahwa lingkungan yang merugikan tidak terhindarkan untuk menyebabkan kesulitan emosional atau perilaku. Terima kasih. Selanjutnya. Mikrofonnya, Son. Son masih ke mute. Nah. Jadi di sini saya akan melanjutkan yang menjelaskan tentang klasifikasi anak tunalaras. Menurut William M.C. tahun 1975 mengemukakan klasifikasi anak tunalaras antara lain yaitu yang pertama, anak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Nah, yang pertama yaitu the semi-socialist child. Di sini termasuk klasifikasi anak yang menimbulkan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu. Misalnya keluarga dan kelompoknya. Jadi keadaan seperti itu datang dari lingkungan yang menganut norma-norma sendiri, yang mana norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, anak selalu merasakan adanya sesuatu masalah dalam lingkungan di luar kelompoknya. Yang kedua yaitu children are state at a primitive level of socialization, yaitu anak pada klasifikasi ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkatan yang rendah. Jadi mereka adalah anak yang
tidak pernah mendapatkan bimbingan ke arah sikap sosial yang benar dan terlantar dari pendidikan, sehingga mereka melakukan apa saja yang dikehendakinya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perhatian dari orang tua, yang mengakibatkan perilaku anak cenderung dikuasai oleh dorongan nafsu saja. Meskipun demikian, mereka masih dapat memberikan respon pada perilaku yang ramah. Lalu, yang ketiga yaitu children with minimum socialization capacity, yaitu dalam ini anak tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Jadi disebabkan oleh pembawaan atau kelainan anak tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang, sehingga anak pada golongan ini banyak bersikap apatis dan egois. Selanjutnya, ada klasifikasi anak yang mengalami gangguan emosi. Itu yang pertama, neurotic behavior, yaitu dalam kelompok ini anak masih bisa bergaul dengan orang lain, tetapi mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikannya sendiri. Mereka sering dan mudah dihinggapi perasaan sakit hati, perasaan cemas, marah, agresif, dan perasaan bersalah. Kadang mereka melakukan tindakan lain seperti mencuri dan bermusuhan. Anak yang seperti ini biasanya dapat dibantu dengan terapi seorang konselor. Keadaan neurotik ini biasanya disebabkan oleh sikap keluarga yang menolak atau sebaliknya, terlalu memanjakan anak, serta pengaruh pendidikan. Pengaruh pendidikannya itu yaitu karena kesalahan pengajaran atau juga adanya kesulitan belajar yang berat. Yang kedua yaitu children with psychotic process, yaitu anak mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus lagi. Jadi mereka sudah menyimpang dari kehidupan yang nyata. Sudah tidak memiliki lagi kesadaran diri, serta tidak memiliki identitas diri. Adanya ketidaksadaran ini disebabkan oleh gangguan pada sistem syaraf sebagai akibat dari keracunan, misalnya minuman keras dan obat-obatan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita ke jenis-jenis layanan bagi anak tunalaras. Di sini layanan berdasarkan jenis anak tunalaras karena sering dijumpai beberapa jenis di sekolah dasar umum, yaitu ada 3, hiperaktif, distrabilitas, dan impulsivitas. Kemudian yang pertama, layanan bagi anak hiperaktif. Pertama ada medikasi. Medikasi sendiri itu sudah terlihat dari namanya, itu medikal, jadi diberi obat-obatan atau perangsang saraf yang berkaitan dengan penenangan otot saraf dan emosinya. Kemudian yang kedua ada diet. Diet berhubungan dengan makanan. Hal ini menjadi layanan untuk anak hiperaktif karena nantinya diet ini akan menghilangkan berbagai zat dari tubuh anak. Tetapi yang didietkan ini adalah zat-zat yang zat pewarna atau penyedap yang menyebabkan hiperaktif. Nah, kemudian nantinya diet ini
bukan berarti hilangnya zat yang penting, tetapi karena nantinya kebiasaan diet ini memaksa anak belajar mengendalikan dirinya. Kemudian yang ketiga ada modifikasi tingkah laku. Di sini modifikasi tingkah laku perlu diperhatikan karena dia tujuan utamanya adalah untuk mengubah behavior atau perilaku dari si anak ini. Nah, nantinya prinsip yang dikenakan pada modifikasi tingkah laku ini adalah menentukan kapannya harus memberi hadiah, kemudian kapan harus memberi hukuman, serta jenis penguat apa saja yang pantas dipakai. Penguat di sini adalah contohnya adalah motivasi. Sebelumnya mati listrik jadi gelap, maaf. Kemudian yang keempat, ada lingkungan yang terstruktur. Yang ini dimaksudkan adalah munculnya perilaku hiperaktif biasanya dikarenakan objek atau hal-hal yang mempengaruhi perhatian si anak. Nah, lingkungan yang terstruktur ini mengharuskan kita mengurangi objek atau benda, ataupun warna, ataupun suara di kelas ataupun lingkungan di rumah yang dapat mengganggu perhatian. Kemudian yang kelima ada modeling. Modeling ini dilakukan dengan cara yaitu mencontohkan, dari nama modeling yaitu seperti model, role model, mencontohkan. Jadi kita memberikan dia teman ataupun disatukan dengan anak normal yang tidak memiliki gangguan tunalaras. Nah, nantinya akan si anak normal ini menjadi contoh yang baik bagi anak yang hiperaktif. Kemudian yang selanjutnya ada biofeedback. Biofeedback ini dengan cara memberi informasi kepada anak mengenai kondisi atau perilaku yang sedang dihadapinya. Kemudian pelaksanaannya yaitu nantinya anak dilatih untuk mengendalikan aktivitas otot-otot dengan memantau sendiri tekanan ototnya. Kemudian yang kedua ada anak dengan distrabilitas. Nah, distrabilitas ini nantinya yang pertama ada lingkungan yang terstruktur dan stimulus yang terkendali, yang sama dengan yang pertama yaitu menghilangkan objek-objek ataupun penataan ruang kelas ataupun ruangan yang akan digunakan sebagai layanan kepada anak tunalaras. Anak distrabilitas. Kemudian yang kedua ada modifikasi materi dan strategi pembelajaran. Di sini di antaranya adalah melatih verbalisasi aktivitas untuk mengendalikan perilaku, kemudian modifikasi tingkah laku, mengajarkan seperangkat keterampilan kepada anak, kemudian mendiskusikan perilaku anak antara guru dan anak itu sendiri, kemudian wawancara dengan anak setelah perilaku terjadi untuk melihat apa yang telah terjadi, mengapa, dan apa yang dapat dilakukan atau solusinya ketika terjadi masalah. Nah, sekian presentasi dari kami, dari kelompok 5. Jika ada pertanyaan, nanti ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Guys, masih dengar toh suaraku? Masih, Kit. Oh, oke.